Perkenalkan, nama saya Fikrama Fatmadevi dari kelas Niaga A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis bisnis pada perusahaan H&M menggunakan SWOT Analysis dan Porter Five Forces Analysis. Berikut merupakan table of content dari materi yang akan saya sampaikan. Pertama, meliputi ruang lingkup bisnis. H&M adalah perusahaan retail brand fashion dan kosmetik multinasional yang didirikan oleh Erling Persson sejak tahun 1947 yang bermarkas di Stockholm, Swedia. Pemilik H&M ialah Stefan Persson dengan CEO H&M yaitu Carl Johan Persson. H&M adalah merek retail global Swedia yang selalu mengikuti tren mode untuk mencari tahu tren dan gaya terkini yang dapat dibeli oleh orang-orang dengan budget yang terbatas. Rangkaian koleksi H&M mencakup semua kelompok umur dan menawarkan pakaian dan aksesori berkualitas untuk wanita, pria, remaja, dan anak-anak. Di luar lini produk utama mereka, H&M juga menjual barang-barang seperti perabot rumah tangga dan kosmetik kecantikan yang membantu mendiversifikasi rangkaian produk mereka kepada konsumen. Fokus mereka dalam menyediakan mode cepat yang terjangkau namun bergaya telah memungkinkan mereka untuk memperoleh banyak pengikut internasional dan memantapkan diri mereka sebagai pemain kunci dalam industri mode. Bagaimana dengan kondisi H&M sekarang? Di tahun 2021, jumlah toko H&M di seluruh dunia berjumlah 4.801 yang tersebar di 74 negara. Pada tahun fiskal 2021, jumlah penjualan bersih global grup H&M berjumlah sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2020, H&M terpilih sebagai the 8th most valuable apparel brand di dunia. Dilansir dari branddirectory.com, H&M berada di urutan posisi ke-8 pada tahun 2021 dan 2022 dengan valuasi senilai 12.368 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 dan 12.704 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Selanjutnya, model bisnis perusahaan. Model bisnis perusahaan H&M merupakan fast fashion retail. Jadi, H&M menciptakan nilai bagi pelanggan dengan menawarkan mode terbaru dan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. H&M memproduksi produk untuk wanita, pria, remaja, dan anak-anak dalam jumlah yang besar. Produk termasuk pakaian, sepatu, aksesoris, kosmetik, tekstil, rumah, dan dekorasi. Lalu perusahaan menjual melalui retailers dan melalui situs online hm.com. Berikut merupakan SWOT Analysis. Dari H&M. Pertama, strength. H&M mempunyai jangkauan global yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, H&M telah ekspansi ke benua Asia dan Afrika. H&M terwakili dengan baik di lebih dari 70 negara dengan lebih dari 5.000 toko di 6 benua dan perusahaan mengantisipasi pertumbuhan tahunan sebesar 10% hingga 15%. Lalu yang kedua, H&M mempunyai strategi fast fashion yang baik. H&M mempercepat produksi dan merilis koleksi baru ke pasar setiap 2 minggu atau lebih, sehingga memberikan pelanggan pilihan baru setiap kali mengunjungi toko. Lalu yang ketiga, H&M mempunyai rantai pasok yang sistematis. H&M memanfaatkan manajemen rantai pasokan secara efektif, memastikan bahwa pelanggan mendapatkan barang mereka dengan tepat waktu. Salah satu manfaat bekerja dengan beberapa pemasok adalah kemungkinan kehabisan stok yang jauh lebih rendah. H&M juga menyimpan barang di semua lokasinya dengan persediaan barang dagangan terkini, sehingga setiap masalah pasokan yang muncul dapat segera diperbaiki. Lalu yang keempat, H&M responsif terhadap penjualan secara online. H&M memiliki strategi e-commerce yang baik untuk memenuhi pasar online. Ia juga menggunakan platform pihak ketiga untuk membantu menjangkau lebih banyak pembeli online dan menghasilkan lebih banyak penjualan di e-commerce. Lalu H&M mempunyai harga yang terjangkau. H&M tidak memiliki fasilitas produksi sendiri. Sebaliknya, ia bekerja dengan banyak pemasok dan menyediakan pakaian berkualitas tinggi untuk H&M dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Lalu yang keenam, adanya keanekaragaman produk. Awalnya H&M hanya fokus pada penjualan pakaian wanita, tapi sejak itu juga memperluas jangkauan produknya yang kini menawarkan kosmetik, sepatu, linen, bahkan dekorasi rumah. Adapun weakness dari H&M meliputi adanya ketergantungan pada pemasok pihak ketiga. H&M melakukan outsourcing pembuatan produk ke lebih dari 800 vendor terpisah sehingga mengurangi tingkat kontrol produksi. Masalah yang muncul di fasilitas pemasok juga dapat menyebabkan kerusakan drastis pada penjualan dan operasi perusahaan. Yang kedua, adanya masalah terkait kesesuaian mode. Jadi H&M menciptakan pakaian yang murah, bergantung pada banyak pemasok independen dan mengikuti tren yang ditetapkan oleh perusahaan desainer. Akibatnya, H&M tidak memiliki desain unik yang dapat diidentifikasi sebagai desain asli dari H&M itu sendiri. Lalu yang ketiga, di tahun 2018 H&M menjual hoodie
Yang produknya itu diboikot karena mendorong rasisme. Setelah dipanggil karena rasisme dan diboikot di seluruh dunia, H&M belajar untuk lebih berhati-hati dalam menyetujui desain pakaian. Selanjutnya, opportunity. Yang pertama yaitu strategi e-commerce yang baik. H&M memiliki kehadiran web yang solid, tetapi selalu ada potensi untuk berkembang, terutama mengingat industri internet berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Untuk melayani pasar yang lebih besar, H&M juga harus mengembangkan platform e-commerce mereka. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. H&M menjual barang dengan biaya rendah, ada peningkatan pasar rumah tangga berpenghasilan menengah di negara berkembang yang menyukai mode dan mampu untuk membelinya. Ada berbagai daerah berkembang dengan potensi penjualan yang tinggi dan perusahaan sebaiknya menjajaki peluang ini. Dan yang ketiga yaitu melakukan ekspansi merek. Dalam menghindari hambatan ke beberapa pasar, perusahaan dapat memanfaatkan merger dan akuisisi. Yang selanjutnya yaitu threats, adanya resesi yang di masa mendatang. H&M akan mengalami penurunan tajam dalam penjualan dan keuntungan atau bahkan bisa tenggelam. Lalu adanya persaingan yang semakin ketat. H&M menghadapi persaingan ketat dari merek baru maupun lama seperti Zara, Macy's, Gap, Boohoo, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adanya peningkatan pemalsuan. Industri fashion itu punya jumlah produk palsu tertinggi dengan perdagangan produk palsu yang terus meningkat secara global. Keuntungan dari merek desainer premium seperti H&M dapat menurun di masa yang akan mendatang. Lalu meningkatnya biaya operasi. Peningkatan biaya tenaga kerja dan bahan baku ini tentunya akan mengancam profitabilitas dari H&M itu sendiri. Lalu adanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang mengganggu rantai pasokan, tentunya mengurangi penjualan dan profitabilitas dari H&M. Selanjutnya itu modeling requirement, berikut bisnis model canvas dari H&M. Lalu selanjutnya Porter 5 Forces Analysis. Yang pertama, trade of new entrants yang tergolong tinggi. Ancaman baru dalam industri pakaian itu termasuk tinggi karena hambatan masuk relatif rendah, tidak diperlukan pengetahuan teknis yang signifikan, dan dengan munculnya beberapa marketplace menjadi lebih mudah diakses untuk menjual produk secara online. Memasuki industri pakaian jadi nggak perlu investasi modal yang besar dan banyak orang memiliki sarana untuk memulai bisnis pakaian. Selain itu ada banyak kontraktor manufaktur yang tersedia dan berkontribusi untuk membuat pasar jadi lebih terbuka pada pendatang baru. Lalu bargaining power of suppliers yang tergolong rendah. Jadi jumlah pemasok di industri tempat H&M beroperasi ini sangat banyak dibandingkan dengan pembeli. Ini berarti bahwa pemasok memiliki kendali yang lebih kecil atas harga dan membuat daya tawar pemasok menjadi kekuatan yang lemah. Produk yang disediakan pemasok itu cukup terstandarisasi, kurang terdiferensiasi, dan memiliki biaya peralihan yang rendah. Hal ini memudahkan pembeli seperti H&M untuk berpindah pemasok. Selanjutnya, yaitu bargaining power of buyers yang tergolong tinggi. Pelanggan itu memegang peranan utama dalam keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa daya tawar pelanggan itu sangat tinggi. Pelanggan yang cenderung membeli pakaian dan aksesoris di H&M itu umumnya penduduk perkotaan, terutama wanita berusia 18-30 tahun, tetapi pelanggan itu cenderung mencari barang yang memberikan kualitas, harga yang terjangkau, dan stylish. Oleh karena itu biasanya mereka berpindah dari satu merek ke merek lain atau tidak loyal sama sekali. Dengan demikian, H&M itu harus berusaha menawarkan apa yang diminta pembeli, menjaga produk mereka untuk diperbarui dengan tren mode yang terbaru. Lalu rivalry among competitors yang tergolong tinggi. Rivalitas tinggi itu ada sejumlah besar pengecer serupa termasuk perusahaan besar dan perusahaan kecil. Lalu perubahan cepat dalam industri itu juga menyebabkan perusahaan terus memperbarui produk mereka untuk menarik basis pelanggan yang berubah-ubah. Pesaing utama H&M meliputi Zara, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Gap, Banana Republic, Old Navy. Dan yang terakhir trade of substitutes yang tergolong tinggi. Jadi tidak ada substitusi langsung untuk pakaian jadi, tetapi ada substitusi untuk retail. Nah, toko online itu menyediakan saluran lain di mana dapat dipasarkan dan dijual. Kehadiran online ini meningkatkan basis pelanggan, pengenalan merek, dan berdampak pada penurunan traffic pengunjung toko fisik di H&M. Selanjutnya mengenai supply chain management dari H&M. Nah, jenis supply chain yang digunakan oleh H&M itu dual integrated supply chain. Jadi H&M itu memiliki dua sumber pemasok yang memproduksi produk yang sama untuk perusahaan. Nah, H&M memiliki ketergantungan yang besar pada outsourcing mulai dari desain hingga produksi. Dan ini jadi karakteristik bagi H&M, yaitu kemampuannya untuk berkolaborasi secara efektif dan efisien dengan mitranya di seluruh dunia.
Dan H&M itu tidak memiliki pabrik sendiri, sehingga H&M menggunakan lebih dari 800 lebih perusahaan mitra di lebih dari 30 negara, yaitu 60% barang dagangan H&M diproduksi oleh negara-negara Asia, terutama di Bangladesh, Vietnam, Kamboja, India, dan Cina. Oleh karena itu, sisanya diproduksi oleh pemasok Eropa. Nah, H&M ini membagi pemasoknya menjadi 3 jenis, yaitu Platinum and Gold, Silver, dan Others. Nah, dalam proses manufacturing-nya dia mengintegrasikan dua proses, yaitu lean manufacturing dan agile manufacturing untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, di lean manufacturing ini dilakukan oleh pemasok Asia yang menyumbang 60% dari produksi, dan agile manufacturing itu dilakukan oleh pemasok Eropa yang merupakan sisa produksi, yaitu 40%. Lalu sistem transportasi dalam supply chain-nya, jadi H&M memastikan bahwa produk tersebut tuh langsung diangkut ke lokasi tertentu di negara tersebut, dengan memastikan bahwa produk tersebut tersedia tepat pada waktunya. Nah, H&M ini nggak bergantung pada pihak ketiga untuk logistiknya. Dia menggunakan logistik sendiri, yaitu in-house logistic provider atas nama H&M International Transportation Inc. Nah, dalam logistiknya ini dia menggunakan kereta api, transportasi laut, dan transportasi darat sebagai moda transportasi untuk mengirimkan produk ke seluruh dunia. Selanjutnya mengenai distribution flow dari H&M. Jadi pertama itu hasil produksi dari pemasok, dari supplier di Asia atau Eropa diangkut ke gudang utama di Hamburg, Jerman. Barang yang diterima di Hamburg kemudian diangkut ke pusat-pusat distribusi di wilayah geografis tertentu. Nah, setelah dari pusat distribusi kemudian dikirimkan ke toko melalui truk atau kereta api. Nah, H&M sendiri itu mempunyai pusat distribusi yang didirikan sebagian besar di negara tempat ia beroperasi. Saat ini ada 13 pusat distribusi baik di Asia maupun di Eropa. Selanjutnya inventory management. Inventory management dari H&M sendiri yaitu sistemnya centralized dan decentralized. Centralized meliputi kegiatan inspeksi kualitas dan penyimpanan stok yang berlebih. Nah, itu membantu H&M mencegah kerusakan berlebih karena manajemen inventaris profesional kan memang dikerjakan untuk tugas-tugas ini. Lalu decentralized dilakukan hanya di pasar regional, yaitu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lokal dan juga membantu dalam mengelola persediaan secara efektif. Dalam sistem desentralisasi ini membantu H&M mengembangkan hubungan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya warehouse management dari H&M, yaitu H&M sangat mengandalkan information communication technology atau disebut dengan ICT yang mencegah kerusakan disebabkan oleh produksi yang berlebihan. Umumnya produk yang diangkut ke gudang pusat, tetapi dalam kasus di mana permintaan ada desain khusus atau produk untuk pasar regional, H&M itu melalui penggunaan ICT memastikan bahwa produk langsung dikirim ke negara atau wilayah tertentu. Nah, gudang pusat H&M ini menerima lebih dari 160 juta keping setiap hari. Oleh karena itu, gudang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menangani pengiriman dalam jumlah besar sekaligus. Selanjutnya, teknologi yang diimplementasikan dalam supply chain management di H&M meliputi pertama big data dan artificial intelligence. H&M itu mengintegrasikan AI dan big data untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan mereka yang sudah ada dengan memperkenalkan data kartu loyalitas, menganalisis pembelian, mengesainkan memo dan tanda terima yang sama, dan melalui cara ini H&M dapat menyusun barang dagangannya untuk setiap toko. Yang kedua, automated warehouse. H&M menggunakan EPC, yaitu kode produk elektronik dalam bentuk RFID sebagai alat untuk mengidentifikasi data dan lokasi produk apapun yang disimpan di gudang. Dan RFID ini membantu H&M dalam melakukan peramalan permintaan yang benar pada gilirannya mengarah pada profitabilitas yang lebih tinggi. Dan melalui teknologi RFID ini H&M dapat terhubung dengan pelanggan dengan cara yang terbaik. Lalu yang ketiga, data matrix. Data matrix ini hadir dengan dua dimensi yang terlihat seperti persegi panjang berpiksel, membantu dalam melacak produk kecil dan menunjukkan data rantai pasok seperti nomor batch, sertifikasi produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rekomendasi strategi agar mampu terus bersaing.
Yang pertama, H&M harus berkontribusi pada peningkatan layanan pelanggan melalui jaringan gudang dan mengoptimalkan belanja online. Yang kedua, H&M harus menargetkan kelompok tertentu alih-alih target secara umum. Pemahaman yang lebih baik dari klien targetnya mengarah ke produk yang lebih disesuaikan menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih kuat dan lebih banyak keuntungan. H&M harus berinvestasi melalui kolaborasi dengan merek global lainnya yang memiliki kehadiran terbatas atau lemah di industri, menjaga perusahaan sebagai merek dominan di pasar. Dan yang keempat, dalam membangun hubungan yang lebih jelas antara pakaian berkualitas tinggi dan harga yang terjangkau, H&M dapat bermitra dengan berbagai media yang berfokus pada mode dan mendemonstrasikan barang-barang baru mereka yang disajikan seperti barang mewah tetapi dengan label harga yang terjangkau. Lalu H&M harus memanfaatkan peluang yang muncul dari meningkatnya kecenderungan minat tertentu pada pelanggan sebagai peluang potensial yang mungkin memenuhi tingkat pertumbuhan tinggi di masa depan dan sebagai strategi keunggulan bersaing. Sekian presentasi dari saya.